Ayo tadi kan gini nih, aku kan ada baca tentang buku sosiopat dan tadi aku lihat kau di perpustakaan tuh baca sosiopat juga. Bagaimana menurut kau sosiopat nih, yo? Oh iya, dari yang aku baca ya, sosiopat tuh sebenarnya orang yang memiliki eh, penyakit mental gitu, gangguan mental. Jadi dia ini anti sama kehidupan sosial gitu loh. Dia ini mau berbuat semaunya, berbuat seenaknya tanpa memikirkan orang lain kayak gitu. Dia ini ndak hitungannya rasa kepedulian dia, empati itu kurang lah sama orang lain. Jadi kayak aku ndak peduli nih sama sama kau, sama kehidupan kau gitu. Norma dilanggar, hak-hak orang lain dilanggar itu sosiopat tuh kayak gitu. Jadi dia eh, bertindak tuh impulsif, suka berbohong kayak gitu, terus eksploitatif. Dia juga suka merusak, mengganggu segala macam, buat keonaran, keributan kayak gitu. Kemudian ya itu tadi dia hanya memikirkan apa yang dia inginkan gitu, dia tidak memikirkan orang lain kayak gitu sih Lum, kalau menurut aku definisinya. Terus untuk bagian ciri-cirinya aku masih agak anu nih, kurang nih. Kalau menurut kau gimana Lum, ciri-ciri sosiopat? Nah, untuk ciri-ciri sosiopat sendiri ini, yo, yang aku tangkap ya. Kalau dari rasanya tuh rasa empatinya tuh kurang. Terus orang yang sosiopat nih cenderung kan lebih suka menyendiri, tapi lebih suka menyendiri, tapi dia tuh emang semaunya gitu. Terus nih sikap barbarnya tuh, yang semau hati, yang gimana kalau dia mau berbuat apapun itu dilakukan dan tidak peduli dengan kata orang lain. Nah, dari yang itu yang aku tangkap ya. Cuman kalau ciri-ciri yang dari sosiopat sendiri itu ada banyak sekali aku lihat. Itu ya ciri-ciri dari sosiopat. Yuk, yuk, mungkin kita bisa duduk membahas sosiopat lebih panjang lagi. Ya Lum, kita lanjut ya bahas ngapa sih orang ini bisa uh, mengidap perilaku sosiopat nih. Jadi tadi tuh aku tuh ada baca gak penyebab perilaku sosiopat ini terjadi, yang pertama ada faktor genetik. Jadi orang yang riwayat keluarganya tuh menderita atau memiliki riwayat penyakit sosiopat itu lebih cenderung turun ke anaknya gitu. Kemudian ada juga faktor kelainan otak. Tapi biasanya ini jarang sih. Kelainan otak maksudnya ada gangguan di otaknya yang menyebabkan hilangnya atau turunnya rasa empati atau kepedulian tadi. Kemudian yang terakhir nih lingkungan, faktor lingkungan. Jadi mereka yang tinggal di lingkungan yang broken home atau pergaulan yang buruk, kemudian pola asuh orang tuanya yang tidak baik atau trauma di waktu kecil karena bully atau apa itu segala macam, itu rata-rata memunculkan kepribadian yang sosiopat tadi. Mereka eh, seperti udah terbentuk dari lingkungan yang mereka alami di waktu-waktu sebelumnya kayak gitu sih Lum. Ada tambahan enggak menurut kau Lum dari penyebabnya? Oh iya, tadi sih kalau menurut aku kan kau ada menyinggung sedikit soal dari perilaku pola asuh orang tua. Nah, menurut aku faktor ini sih paling penting. Karena gimana? Karena ketika orang tua itu tidak mengasuh anaknya dengan baik atau anak itu tumbuh kembang yang tidak baik di lingkungannya, maka anak itu akan bersikap tidak baik juga. Seperti orang rumahnya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memukul anaknya atau membentak anaknya, dan itu mempengaruhi sikap dan mentalnya. Oh ya Lum, jadi yang dari penyebab tadi itu ya memang faktor lingkungan ya seperti yang kau bilang tadi itu pola asuh orang tua atau cara orang tua mengasuh anaknya. Kemudian apabila mereka nih dulu ya waktu masa kecilnya itu sering melakukan kejahatan atau tindakan kekerasan terhadap hewan, itu juga menumbuhkan karakter yang bengis gitu. Kemudian eh, pergaulan juga gara-gara mereka nih misalnya kan kenakalan remaja, dia sering ikut tawuran kayak gitu kan, itu kan eh, mereka tidak peduli tuh dengan sesama manusia, maksudnya dengan teman yang lain walaupun salahnya hanya kecil sedikit mereka berbuat seenaknya gitu kan, saling pukul, saling melakukan kekerasan kayak gitu. Itu dari pergaulan sih. Kalau menurut kau Lum, reaksi yang ditimbulkan dari adanya perilaku sosiopat ini seperti apa aja? Oke, jadi berbicara tentang reaksi, jadi ini dari yang aku baca nih, ada dua reaksi yang ditimbulkan dari kegiatan ada Perilaku reaksi sosiopat nih. perilaku sosiopat ini. Nah, jadi yang pertama tuh adalah reaksi represif. Nah, ayo aku mungkin sedikit menjelaskan kalau represif nih reaksinya ini melakukan penanggulangan ketika kejadian itu udah terjadi. Yang kedua ini ada
ada reaksi preventif. reaksi preventif. Nah, reaksi preventif tuh gini, ketika masyarakat melakukan pencegahan. Nah, dari pencegahan ini tidak akan munculnya korban dan pelaku karena sudah dicegah terlebih dahulu. Di mana mereka mencegah itu dengan menjaga lingkungannya dan kalau dalam lingkungan orang tua itu melihat pergaulan anak-anaknya dan mengawasi juga dan memberikan pola asuh yang baik sehingga anaknya tumbuh dan kembang menjadi anak yang berbakti bagi bangsa dan negara. Oke, seperti itu. Baiklah, mungkin itulah tadi Lum yang bisa kita jelaskan terkait sosiopat. Mungkin kurang lebihnya kita minta maaf. Kalau ada saran atau tanggapan boleh disampaikan biar kita belajar bersama. Saya Moyo, Saya Ulum. cabut.